Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan proyek Citizen Pancasila oleh kelompok 2 Dik Fisika 2016. Salawat berangkaikan salam, marilah kita sanjung sajikan pangkuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Hakim MSI dan Ibu Diah Wahyuni SPD. Yang saya hormati Dewan Juri yang telah hadir di ruangan ini, yaitu Ibu Tri Pertiwi Tarigan dan Ibu Ririn Kesumawardani sebagai panel 1 dan panel 2, Ibu Uswatun Merdusari dan Bapak Azamal Siagian sebagai Dewan Juri panel 3 dan panel 4. Dan yang saya banggakan kakak sekalian, hadirin sekalian, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh pembawa acara saya sendiri. Yang kedua, penampilan proyek Citizen oleh kelompok 2 Dik Fisika 2016 mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila yang akan dibuka dengan penampilan yel-yel. Yang ketiga, penampilan panel 1 dan panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Yang keempat, klarifikasi panel 1 dan panel 2 oleh Dewan Juri. Yang kelima, penampilan selingan dari kelompok 2. Yang keenam, presentasi panel 3 dan panel 4 mengenai kebijakan kelas dan rencana kerja. Dan yang ketujuh, klarifikasi panel 3 dan panel 4 oleh Dewan Juri. Dan yang kedelapan, penutup. Baiklah hadirin sekalian, agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keridhaan. Hadirin sekalian, marilah kita masuki acara selanjutnya, yaitu penampilan proyek Citizen kelompok 2 Fisika 2016. Kepada kelompok 2 saya persilakan untuk memasuki ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 2 dari mahasiswa Pendidikan Fisika Ekstensi 2016 Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam akan mempresentasikan hasil proyek Citizen kami yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Peraturan yang ada di Kota Medan. Di mana sebelum kami mempresentasikan hasil dari proyek Citizen kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Jannah Harahap dari Padang Sidimpuan, saya tim panel 1. Nama saya Safika Semermata dari Medan. Saya Lija Sabrina dari Medan dan saya tim dari panel 3. Saya Ivana Tarigan, saya dari Kabanjahe. Saya Faiza Maulina dari Medan dari tim panel 4. Saya Ruspina dari Medan. Saya Zolta Fenis Manjuntak dari Parapat, saya dari tim panel 2. Saya Dana Baban, dari Sidikawan. Saya Milva Yusra dari Pematang Siantar. Saya Sartika Dewi Barat dari Tanggung, saya tim panel 1. Saya Gita Huta Barat dari Medan, saya tim panel 2. Saya Nur Aina, saya dari Medan, saya tim panel 3. Saya Hedi Drama Ramadanti dari Pekanbaru tim panel 4. Saya Putri Aida Sinaid, saya dari Islam. Saya Devi Metristian, saya dari Rantau Prapat. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 atas perkenalannya. Selanjutnya yaitu penampilan yel-yel dari kelompok
Baiklah, kepada seluruh audiens, sebelum kami mempresentasikan hasil proyek citizen kami akan menampilkan nilai dari kelompok 2. Silakan menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Adakah merah putih di hatimu? Ada. Adakah NKRI di hatimu? Ada. Adakah Pancasila di hatimu? Ada. Jika memang benar-benar ada, mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Fisika du-du-du-du-du, fisika du-du-du-du-du, fisika du-du-du-du-du, fisika. Ekstensi du-du-du-du-du, ekstensi du-du-du-du-du, ekstensi du-du-du-du-du, ekstensi. Yo yel yel du-du-du-du-du, yo yel yel du-du-du-du-du, yo yel yel du-du-du-du-du, yo yel yel. Yo yel yel du-du-du-du-du, yo yel yel du-du-du-du-du, yo yel yel du-du-du-du-du, yo yel yel. Kami cinta negara ini, Indonesia. Indonesia kebanggaan kita bersama. Dia punya ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Setiap nilai-nilainya selalu ditegaskan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nilai-nilainya ini terdiri dari 5, sesuai dengan namanya, yaitu Pancasila. Pertama, nilai ketuhanan, toleransi pada agama. Kedua, nilai kemanusiaan, saling kasih sayang, tenggelam rasa saling menolong. Nilai persatuan dan kerakyatan, hidup rukun mencintai dan musyawarah kita bersama. Dan terakhir dalam nilai keadilan, adil dan sederhana, dan juga gotong royong. Itulah nilai-nilai Pancasila yang akan kami bahas dalam proyek. Terima kasih kepada kelompok 2 atas penampilan yang lainnya. Sangat bagus sekali ya, beri aplausnya. Oke, selanjutnya yaitu penampilan panel 1 dan panel 2. Pada panel 1 dan panel 2 saya persilakan untuk memasuki ruangan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kami dari tim panel 1 dan tim panel 2 akan menjelaskan isi dari panel 1 dan panel 2. Di mana kami dari tim panel 1 dan rekan saya akan menjelaskan isi dari panel 1 terlebih dahulu. Di mana dalam panel 1 ini yang dibahas adalah permasalahan yang ada di Kota Medan. Dalam hal ini kami mengambil beberapa dari setiap nilai. Yang pertama dari nilai ketuhanan, yaitu kurangnya toleransi beragama di kalangan masyarakat. Dimana seperti yang kita ketahui, toleransi dalam umat beragama itu masih tergolong kurang di kalangan masyarakat. Sebagai salah satu contoh yang kami ambil yaitu yang ada di Universitas Negeri Medan kita ini sendiri, yaitu yang
Jika kita masih ingat pada bulan Mei lalu, adanya mahasiswa teknik yang dikeluarkan dari Universitas Negeri Medan yang dikarenakan menistakan agama melalui sosial media yang dimilikinya. Kemudian dalam nilai kemanusiaan yang kami ambil yaitu perdagangan anak dan kejahatan seksual dan juga maraknya kriminalitas yang ada di masyarakat, di mana perdagangan anak dan kejahatan seksual ini masih saja ditemukan di dalam masyarakat, yaitu seperti contoh yang kami ambil yang ada di Deli Tua, di mana di sini kasus yang terjadi yaitu proses memperjualbelikan anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Kemudian tingkat kriminalitas ini juga masih tergolong sangat tinggi di kalangan masyarakat, seperti yang kita ketahui yang kasus-kasus yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti pembegalan, perampokan, dan pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam nilai persatuan, yaitu kurangnya persatuan di kalangan masyarakat dalam mengatasi kawasan bebas rokok. Dalam hal ini, pemerintah telah membuat kebijakan untuk melarang setiap orang merokok di tempat-tempat tertentu seperti perkantoran, rumah sakit, dan sekolah. Namun hal ini masih saja belum dilaksanakan oleh sebagian orang karena tidak adanya persatuan dalam masyarakat yang ada di Kota Medan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya. Terima kasih kepada saudari rekan saya yang telah menjelaskan permasalahan pertama hingga yang ketiga. Saya akan menjelaskan permasalahan keempat dan kelima. Permasalahan keempat yaitu terdapat pada nilai kerakyatan. Masalah yang kami angkat yaitu tentang izin mendirikan bangunan. Jadi kasus yang kami angkat yaitu terdapat pada Jalan Pemuda Medan, di mana bangunan-bangunan di sana tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Hal tersebut dilaporkan oleh masyarakat sekitar karena akibatnya berkurangnya pendapatan anggaran daerah. Terus nilai keadilan, permasalahan yang kami angkat dari nilai keadilannya itu kurangnya pelayanan yang diperoleh oleh masyarakat kurang mampu. Masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki biaya dan menggunakan kartu pelayanan dari pemerintah seperti Jamkesmas, BPJS, Kartu Indonesia Sehat tidak diperlakukan dengan selayaknya. Malahan masyarakat yang sebenarnya mampu diperlakukan dengan selayaknya hingga mereka sembuh. Yang selanjutnya pada panel kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada tim panel 2. Selanjutnya tim panel 1, selanjutnya kita akan beralih ke panel 2. Adapun Pak, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Enzo Octavianus Ranjita. Nama saya Gita Utabarat. Kami akan menjelaskan panel 2 yang berisi tentang implementasi kebijakan alternatif. Dalam panel 2 ini berisi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam panel 2 ini berisi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul di sekitar Kota Medan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, yang pertama yaitu toleransi beragama. Pemerintah Kota Medan mengeluarkan peraturan wali kota untuk menghindari adanya masyarakat yang saling menistakan agama. Pemerintah Kota Medan mengangkat peraturan dari wali kota yang merupakan pasal nomor 2 tahun 2012, yaitu pasal 4A dan 4B tentang kode etik dan perilaku kepegawaian. Dalam pasal 4A menceritakan tentang bagaimana kita harus melaksanakan atau menghormati agama lain. Selain itu kita juga harus melaksanakan ibadah kita dengan cara menghargai dan menghormati agama lain. Yang kedua itu adalah pada pasal 2, yaitu dianjurkan untuk saling menghormati, untuk saling menghargai dan bersikap adil kepada sesama pegawai tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Yang kedua itu adalah kawasan bebas asap rokok. Kita mengetahui tidak adanya rasa persatuan dalam kawasan tanpa asap rokok. Pemerintah Kota Medan mengeluarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014, yaitu tentang kawasan tanpa asap rokok, yang mempunyai isi bab 16 bab dan 47 pasal. Pada pasal pertama membahas tentang setiap pelanggar yang melanggar perda yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan akan dikenakan hukuman pidana selama 3 hari kurungan dan denda Rp50.000. Pada ayat yang kedua dijelaskan bahwa setiap individu maupun golongan yang bermaksud untuk mengiklankan, mempromosikan, membeli bahkan menjual rokok di kawasan tanpa asap rokok, maka akan dikenakan hukuman pidana selama 7 hari kurungan dan denda sebesar Rp5 juta. Pada pasal 3 juga dibahas setiap pemimpin atau pengelola suatu tempat atau usaha yang benar-benar sudah jelas-jelas dilarang untuk merokok, tetapi dilanggar seperti menyediakan asbak atau sejenisnya di kawasan tersebut, maka akan dikenakan hukuman selama 15 hari
kurungan, dan denda sebesar 10 juta. Selanjutnya akan dibahas oleh tim saya. Selanjutnya saya akan membahas kebijakan pemerintah dalam permasalahan izin mendirikan bangunan, di mana pemerintah Kota Medan mengeluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2002 Pasal 1I, di mana tentang izin mendirikan bangunan. Di dalam Perda ini menyelimuti tiga aspek, yaitu tata letak, kedua desain bangunan, ketiga pengawasan pelaksanaan pembangunan, di mana harus sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata kerja bangunan. Dan di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa ada tiga. Nah, di dalam Perda Nomor 9 Tahun 2002 Pasal 1I ini terdapat juga dibahas bahwa ada tiga aspek, yaitu aspek dalam bangunan, aspek luas bangunan, dan aspek tinggi bangunan. Dan kedua yaitu dalam permasalahan keadilan dalam pelayanan kesehatan, di mana pemerintah Kota Medan mengeluarkan dua perda, yaitu perda pertama yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 12 ayat 2 dan Perda Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 16 ayat 1 tentang retribusi pelayanan kesehatan, di mana di dalam perda ini mencakup bahwa peninjauan tarif retribusi pelayanan kesehatan ditinjau dari indeks harga dan perkembangan perekonomian. Dan juga di sini dijelaskan bahwa pembayaran tarif retribusi kesehatan didasarkan pada bahwa pembayaran tarif retribusi bagi keluarga miskin dan anak jalanan dibebankan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Kota Medan. Dan perda kedua yaitu Perda Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 3 ayat 1 tentang retribusi perizinan dan pelayanan kesehatan, di mana tujuan perda ini yaitu untuk memaksimalkan derajat kesehatan yang secara optimal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada panel 1 dan panel 2 yang telah mempresentasikan hasil proyek skripsinya. Sangat detail, sangat bagus sekali ya. Beri aplaus ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Dewan Juri untuk memberikan sebuah tanggapan maupun pertanyaan terhadap panel 1 dan panel 2. Pada Dewan Juri saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya berikan apresiasi kepada tadi penjelasannya sudah bagus dan kompak. Di sini mengenai panel 1 yang ingin saya pertanyakan adalah dari sekian banyak permasalahan, kenapa panel 1 tertarik untuk mengkaji permasalahan yang dicantumkan di panel 1? Terima kasih kepada Dewan Juri panel 1 yang telah memberikan sebuah pertanyaan dan tanggapan. Selanjutnya saya serahkan kepada Dewan Juri panel 2 untuk memberikan sebuah tanggapan maupun pertanyaan. Dewan Juri saya persilakan. Terima kasih kepada moderator sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan di panel 2 ini mengenai kebijakan amputatif. Yang pertama itu, kalian di sini belum membuat kebijakan amputatif untuk sila kedua. Tadi kan sila pertama ini sudah kalian jelaskan, sudah saudara jelaskan mengenai perda-perda yang dibuat oleh pemerintah Kota Medan, tetapi di sila kedua itu belum ada kebijakan amputatifnya. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, apakah kebijakan amputatif yang dibuat oleh pemerintah ini menurut saudara sudah menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi semua permasalahan tadi? Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Selanjutnya saya serahkan kepada panel 1 dan panel 2 untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Pada panel 1 dan panel 2 saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, yaitu tentang mengapa kami menganggap permasalahan tersebut sebagai permasalahan yang dalam panel 1 ini. Jawabannya adalah karena permasalahan tersebut adalah permasalahan yang sering dialami oleh masyarakat yang ada di Kota Medan ini, dan sampai sekarang walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturannya, sampai sekarang itu belum bisa diselesaikan
kami mengangkat itu sebagai permasalahan yang sangat penting yang harus diselesaikan dan dicari kebijakannya dan diselesaikan dengan baik hingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan tersebut yang dialami oleh masyarakat yang ada di Kota Medan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 2 terhadap panel 1 yang telah menjawab pertanyaan dari moderator. Selanjutnya pertanyaan dari Dewan Juri panel 2, saya persilakan untuk menjawabnya. Pada panel 2, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan dari Dewan Juri. Kami akan menjawab nomor satu pertanyaan, mengapa tidak ada kebijakan alternatif pada sila yang kedua? Ya, sesuai dengan panel yang pertama, bahwa tadi perdagangan anak merupakan kejahatan seksual. Setelah kami mengadakan sebuah wawancara kepada pihaknya bahwa belum ada perda yang dikeluarkan secara tertulis maupun secara implisit atau secara khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan untuk menangani masalah ini. Hal itu dikarenakan belum ada kerembungan atas permasalahan yang terjadi. Yang kedua yaitu kami akan menjawab soal nomor 2, apakah sudah efisien atau alternatif terhadap kebijakan pemerintah. Menurut kami, kami mengangkat 4 kebijakan alternatif yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan. Menurut kami, yang sudah berjalan secara efisien dan efektif yaitu pada toleransi beragama. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena toleransi beragama itu telah dikeluarkan undang-undang. Selain itu, pemerintah Kota Medan juga telah menimbang permasalahan yang timbul sehingga mereka merumbuhkan atau sehingga mereka mengeluarkan Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2014 yaitu terkait tentang bagaimana menjalankan perda yang telah dikeluarkan. Tetapi pada tiga kebijakan lainnya menurut kami kurang efisien karena masih ada masyarakat yang sudah mengetahui perda tersebut tetapi tidak dilakukannya. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada panel 2 atas jawabannya. Sangat bagus sekali ya. Beri aplausnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Dewan Juri untuk memberikan sebuah saran maupun motivasi terhadap panel 1 dan panel 2. Pada Dewan Juri saya persilakan yang Baik, terima kasih atas jawabannya tadi. Di sini saya hanya memberikan saran kepada khusus untuk panel 1. Di sini kelompok saudari mengkaji tentang menganalisis pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam acuan pembuatan perda di Kota Medan. Permasalahan yang panel 1 buat ini permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat seperti perdagangan manusia, seksual gitu kan. Tapi alangkah lebih bagusnya ketika panel 1 membuat permasalahan apakah perda yang sudah dikeluarkan di Kota Medan ini sudah terimplementasi tidak nilai-nilai Pancasilanya. Kan lebih bagus kita mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasilanya yang terimplementasi terhadap perda itu. Begitu, saya hanya memberikan saran. Terima kasih. Baik, kalau dari saya mungkin tambahan pesan yang dijelaskan oleh dan tambahannya sedikit saja. Mungkin untuk kebijakan alternatif tadi yang kalian bilang bahwa sebenarnya belum ada perda secara tulis mengenai untuk sila kedua. Itu seharusnya dibuat saja, jangan langsung lompat. Jadinya kan orang juga bingung gitu. Jadinya jadi rancu. Jadi ya saran saya untuk selanjutnya mungkin meskipun tidak ada kalian jelaskan aja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dewan Juri atas pemberian saran maupun motivasi terhadap panel 1 dan panel 2. Selanjutnya pada panel 1 dan panel 2 saya persilakan keluar dari ruang. Oke, baiklah, acara selanjutnya yaitu penampilan selingan dari kelompok 2. Pada kelompok 2 saya persilakan. Selamat menyaksikan.
Pancasila. Jika rasa Indonesia melekat dalam jiwa ragamu, maka bersikaplah sepantasnya. Bukan seperti kapitalis bengis dan sadis kelakuannya. Bukan seperti hedonis yang hura-hura dalam harta. Pantaskah? Pantaskah? Katanya negara berlandaskan Pancasila yang barokah. Namun, kelakuan masih saja serakah, tanpa peduli orang-orang yang kesusahan terengah-engah. Ketuhanan yang Maha Esa, sudahkah kau memohon kepadanya? Apakah kau akan tetap berdoa jika surga dan neraka tidak pernah ada? Hanya satu jawaban. Tanyakan pada raga dan jiwa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudahkah kau mengulurkan tanganmu pada sesama? Sudahkah kau bersikap pada sesama? Persatuan Indonesia. Apakah engkau masih mempermasalahkan SARA? Sebuah kata yang bisa memecah belah bangsa jika diungkit dalam kajian nista. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah bijakkah para petinggi dalam keputusan? Ataukah kita sebagai rakyat masih saja menghakimi tanpa pemikiran? Nyatakan suara lewat aspirasi dan tindakan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lantas sudah adilkah kehidupan bangsa? Sudah penuh rasa sosialkah Anda? Tanyakanlah pada diri sendiri. Indonesia, Pancasila satu permohonanku. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 atas penampilan seringannya. Beri aplausnya. Oke, selanjutnya yaitu presentasi dari panel 3 dan panel 4. Pada panel 3 dan panel 4 saya persilakan untuk memasuki ruangan. Baiklah, kami dari tim panel 3 dan tim panel 4 akan melanjutkan pembahasan dari tim panel sebelumnya, di mana saya Nur Aina sebagai tim panel 3 dan rekan saya DJ Sabrina. Baiklah, kami dari tim panel 3 akan membahas tentang kebijakan kelas. Adapun kebijakan kelas yang kami buat yaitu ada 3. Yang pertama itu tentang membuat perda atau peraturan daerah yang tentang toleransi beragama. Yang kedua adalah membuat suatu komunitas perkumpulan seluruh agama. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama adalah mengeluarkan perda toleransi beragama, di mana seluruh individu berhak memilih agama dan keyakinannya masing-masing, di mana individu tersebut mendapatkan hak oleh pemerintah, di mana pemerintah melindungi mereka dan atas memiliki agama atau bertoleransi agama. Adapun seandainya terjadinya pelanggaran terhadap beragama atau mereka dilecehkan, terjadinya penistaan agama, mereka mendapat perlindungan oleh pemerintah, di mana bukan hanya sang pelaku mendapat hukuman penjara, tetapi mereka juga harus meminta maaf kepada publik dan juga meminta maaf kepada seluruh agama yang telah dilecehkan. Untuk berikutnya itu tentang membuat suatu komunitas, yaitu perkumpulan seluruh agama, di mana komunitas ini adalah bertoleransi terhadap agama dan
dan juga solidaritas terhadap agama yang ada di Kota Medan, di mana toleransi ini dibuat untuk menjamin keagamaan yang ada di Kota Medan, dan juga komunitas ini harus dibuat dengan berbagai macam agama, di mana mereka harus bersumbangsi terhadap anak jalanan untuk memberikan pendidikan yang ada di anak jalan yang ada di Kota Medan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Liza Sabrina. Terima kasih buat saudari Aina. Jadi di sini saya akan melanjutkan. Yang terakhir itu adalah membuat suatu komunitas seni keagamaan. Kami membuat kebijakan bahwa anggota dari komunitas ini adalah anak-anak jalanan yang ada di Kota Medan, di mana tujuan dari komunitas ini adalah untuk menciptakan rasa solidaritas keagamaan di kalangan anak-anak jalanan tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, anak-anak jalanan tersebut juga merupakan calon-calon penerus bangsa yang nantinya akan berperan dalam menciptakan suasana keagamaan yang nyata di kedepannya. Terima kasih, saya kembalikan ke panel 4. Terima kasih kepada panel 3. Kami dari panel 4 akan melanjutkan penjelasan dari panel 3, yaitu saya Faiza Maulina dan teman saya. Di panel 4 kami akan menjelaskan tentang rencana kerja. Adapun rencana kerja yang kami paparkan terdapat 3. Yang pertama yaitu mengeluarkan perda tentang toleransi beragama, di mana kebijakan yang kami buat ini berkaitan dengan sila pertama yang memiliki nilai ketuhanan, khususnya untuk masalah toleransi beragama. Dalam merealisasikan kebijakan ini, kami akan mensosialisasikannya terlebih dahulu kepada pemerintah Kota Medan tentang perda ini, dan menjelaskan apa sih latar belakang dan pembentukan tentang perda toleransi agama ini, yaitu karena masih banyaknya masyarakat yang menistakan agama. Selain itu, kurang efektifnya peraturan wali kota terhadap kebebasan masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing. Selain itu, di dalam perda ini juga terdapat penjelasan tentang sanksi-sanksi yang akan diberikan. Tidak hanya berupa sanksi denda ataupun sanksi hukuman penjara, tetapi juga si pelaku penista agama ini harus mengakui kesalahannya di depan publik secara langsung. Setelah itu meminta maaf kepada para pemuka agama terkait dengan agama yang telah ia nistakan. Dari rencana kerja yang kami lakukan ini pasti ada menimbulkan pihak yang pro dan pihak yang kontra, di mana pihak yang pro adalah para pemuka agama, karena mereka merasa dengan adanya perda tentang toleransi agama ini akan menciptakan kerukunan beragama di Kota Medan. Selain itu, pihak yang kontra adalah para staf-staf yang akan membuat perda ini, karena mereka akan merasa disibukkan dengan pembuatan perda yang baru ini. Selain itu, juga kelompok-kelompok yang tidak menginginkan adanya kerukunan antar umat beragama di Kota Medan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan rencana kerja kami yang ketiga, yaitu membuat komunitas cinta toleransi beragama dan solidaritas sesama manusia. Di sini pertama kali kami akan membuat komunitas itu di lingkungan Universitas Negeri Medan, yang mana nantinya dalam komunitas ini kami akan melakukan kunjungan-kunjungan seperti ke masjid, lalu kami mengunjungi gereja, vihara, dan lain sebagainya. Yang mana nanti kami menginginkan menumbuhkan rasa solidaritas sesama manusia. Nah, di sini setelah kami melakukan komunitas ini dengan sempurna, dengan berjalan dengan baik, maka kami akan membentuknya di luar Universitas Negeri Medan. Nah, dalam rencana kerja yang kami lakukan ini terdapatnya pro dan kontra. Yang pertama, pro adalah kelompok-kelompok mahasiswa yang ada dalam komunitas tersebut. Sedangkan yang kontra adalah kelompok-kelompok yang tidak menginginkan adanya solidaritas antar umat manusia. Selanjutnya yang ketiga adalah membuat komunitas seni keagamaan, yang mana di sini kami akan mengkoordinir anak-anak jalanan yang sudah dijelaskan dari panel 3 tadi, dan di sini kami mengkoordinirnya dengan juga membawa dengan para ahli seni untuk membuat kreativitas anak jalanan tersebut. Nah, dalam kreativitas ini kami bisa membuat dengan kaligrafi atau rosario. Selanjutnya, setelah kreativitas ini jadi, maka kami akan pasarkan ke masyarakat dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat Kota Medan. Nah, di sini terdapat juga pro dan kontra, yang mana
kepada panel 3 dan panel 4 yang telah mempresentasikan hasil proyek citizennya yang sangat bagus dan jelas. Beri aplausnya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Dewan Juri panel 3 dan panel 4 untuk memberikan sebuah tanggapan maupun pertanyaan terhadap panel 3 dan panel 4. Pada Dewan Juri saya persilakan dengan segala hormat. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini ada pun yang ingin saya tanyakan, ini yang saudari buat komunitas yang seperti apa? Padahal pada sebelumnya sudah banyak komunitas-komunitas. Terus lama-lama apa yang akan saudara capai hingga komunitas ini akan terjadi? Yang saya tanyakan yang kedua yaitu kenapa saudara harus membuat komunitas cinta toleransi? Alasannya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan beri pertanyaan di panel 4 di awal. Saya mempertanyakan, dari sekian banyak masalah, kenapa kalian lebih dominan ke bidang keagamaan? Gitu kan? Tadi kan dijelaskan dari panel 1 kan tadi mulai dari ketuhanan sampai ke keadilannya. Nah, kenapa kalian lebih dominan ke agama? Apakah memang masalah yang lain itu tidak terjadi di Kota Medan atau memang tidak terlalu penting menurut kalian? Gitu kan? Itu yang pertama. Dan yang kedua itu tadi kalian menjelaskan tentang langkah-langkah kebijakan kelas kalian dan kalian memaparkan tentang ada yang kontra gitu kan, ada yang kontra. Bisa nggak kalian memberikan satu pikiran bagaimana caranya agar yang kontra ini gitu kan, kalian kan sekarang kan membuat rencana kerja nih kan, banyak sudah ada yang kontra nih, sudah ada kalian pikirkan ada yang kontra, bagaimana rencana kalian agar memang rencana kalian ini bisa lancar tanpa ada pihak yang berkontra gitu kan. Nah, itu mungkin pertanyaan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan tanggapan maupun pertanyaan terhadap panel 3 dan panel 4. Selanjutnya saya serahkan kepada panel 3 dan panel 4 untuk menjawab pertanyaan Dewan Juri. Kepada panel 3 dan panel 4 saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan juga Dewan Juri telah memberikan pertanyaannya. Baiklah, kami dari tim panel 3 akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, di mana tentang membuat suatu komunitas yang akan kami buat adalah perkumpulan dari berbagai agama, di mana dalam komunitas itu harus terdiri dari agama-agama yang berbeda. Lalu komunitas ini harus membuat suatu kegiatan, yaitu bersumbangsi untuk memberikan pendidikan, yaitu pendidikan informal. Yaitu pendidikan yang kami maksud adalah berupa mereka harus kita membuat komunitas ini untuk diberikan suatu pendidikan berupa kayak membuat kerajinan, lalu mereka terapkan, mereka bisa juga membuat ini menjadi nilai jual. Pada akhirnya dari anak jalanan yang tidak memiliki pekerjaan, yang mereka terdapat di jalanan, mereka memiliki pekerjaan dari hasil kreativitas yang mereka buat. Lalu kita sebagai komunitas yang telah tergabung dalam komunitas ini memberikan pendidikan, yaitu diajarkan kepada mereka cara membuat karya seni untuk dapat dibuat nilai jual. Contohnya membuat gantungan kunci ataupun kalung seperti itu. Dan berikutnya akan dijawab oleh panel Pak. Yang pertanyaan untuk mengapa kami mengambil rencana kerja tentang toleransi beragama, karena pada saat kami mensurvei ke pemerintah Kota Medan, yaitu mereka menjelaskan di Kota Medan ini sering terjadi penistaan agama. Selain itu juga kami mengangkat contohnya itu tentang mahasiswa Unimed sendiri yang pernah dikeluarkan dari universitas karena telah menistakan agama melalui akun sosial medianya. Jadi kami mengangkat topik ini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin yang untuk kontranya itu supaya dia pro gitu kan. Kami mungkin bisa sosialisasikan dulu terhadap yang kontra ini, misalnya kan kandidat lagi baik-baik akan dijelaskan dulu sebenarnya mau Indra gini. Jadi nanti mungkin yang pro itu mungkin dapat memahami. Baiklah, kami kembalikan kepada Oke, terima kasih kepada panel 3 dan panel 4 atas jawabannya. Beri aplausnya. Jawabannya sangat bagus ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Dewan Juri untuk memberikan saran maupun motivasi terhadap panel 3 dan panel 4. Pada Dewan Juri saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada moderator kembali. Adapun di sini saran dari saya yaitu saya daripada membuat komunitas seperti itu, lebih baik saudara-saudara kalian membuat seperti sosialisasi, yaitu sosialisasi mengenai implementasian nilai-nilai Pancasila dalam acuan perbuatan peraturan daerah di Kota Medan. Jadi bahwasanya kalau saudara-saudara membuat sosialisasi itu kan lebih dapat menambah wawasan daripada masyarakat maupun anak-anak seperti itu. Kalau misalnya membuat komunitas ini agak sulit dan agak banyak membutuhkan waktu yang mungkin untuk masukannya tadi kan dikatakan bahwa kalian sudah mengunjungi Kota Medan ya, pemerintah Kota Medan. Nah, mohon mungkin lebih jeli gitu kan, karena di implementasi kebijakan alternatif kalian sudah mengatakan bahwa di nilai kemanusiaan itu di Kota Medan masih kurang gitu kan. Tadi ada yang sudah menyampaikan demikian. Makanya alangkah lebih baiknya ketika memang di rencana kerja juga ataupun memang yang lain, kalian masukkan aja di 5 nilainya gitu kan. Kalian masukkannya dari 5 nilainya karena kalian membahas Pancasila, nilai yang 5 kan. Nah, itu saja. Dan tentang rencana kerjanya tadi lebih lebih dimaksimalkan karena di sini ada dibuat seperti pembentukan perda gitu kan, pembentukan perda. Jangan sampai kita beranalogi atau memang berpikiran bahwa kita bisa membentuk perda gitu kan. Di sini ada pembentukan perda gitu kan. Tapi nanti buat kata yang lebih baik gitu kan, kita sosialisasi itu bagaimana. Dan ketika dikatakan tadi masalah tentang organisasi itu berbagai unit keagamaan gitu kan. Nah, mungkin kalian bisa lebih jeli juga di sana karena kebanyakan gitu kan, kebanyakan mahasiswa yang lebih harus kita tekankan Pancasilanya gitu kan. Ada yang berpikiran bahwa mereka belum siap untuk bersosialisasi atau memang berkumpul tentang bidang keagamaan karena kan nanti dalam suatu rapat nanti bakal terjadi ketidakcocokan dan lain sebagainya. Itu saja. Dan apresiasi buat kalian, saya tidak menyangka ketika suatu penampilan tadi mulai dari yel-yel dan juga hiburan, saya tidak menyangka kalian jurusan dari fisika gitu kan. Kalian sudah bisa memberikan cerminan nilai-nilai 5 Pancasila tadi. Saya cukup apresiasi dan mudah-mudahan ke depannya walaupun memang jurusan fisika, kita sebagai mahasiswa UMM juga bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Mungkin terima kasih. Kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan motivasi maupun saran terhadap panel 3 dan panel 4. Selanjutnya pada panel 3 dan panel 4, saya persilakan untuk keluar dari ruangan. Hadirin sekalian, acara demi acara telah kita laksanakan. Ini tibalah pada acara penutup. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah hadir pada acara ini, yang telah bersedia menyaksikan hasil proyek Citizen kelompok 2 Fisika 2016 mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Segala arahan dan masukan sangat berarti. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Hakim MSI dan Ibu Dia Wahyuni SPD yang telah bersedia membimbing dalam memotivasi sehingga dapat menyelesaikan proyek Citizen ini. Dan terima kasih rekan-rekan yang telah bekerja sama dan saling mendukung dalam menyelesaikan proyek Citizen ini. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kata saya yang salah. Saya Hamidah, saya undur diri. Mari kita sambut closing dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Fisika Ekstensi 2016 mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Pendidikan Pancasila Pak Halking MSI dan juga Budia Wahyuni SPD, dan juga kepada Dewan Juri yang telah memberikan tanggapan dan pertanyaannya kepada kelompok kami, dan serta para audiens yang memberikan waktunya untuk menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup pertemuan kali ini, kami ingin menyampaikan sebuah yel-yel terakhir. Sekianlah, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan.